Oke, ini cici cantik udah ada di hadapan kita nih. Aku langsung aja serahkan ke Ci Herlina ya untuk membawa acara selanjutnya. Silakan Ci. Thank you ya. Semangat pagi teman-teman semua. Wah luar biasa ya. Bangga banget nih teman-teman mau belajar banyak sesuatu yang baru ya hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya. Oke, hari ini kita mau dengerin sesuatu yang luar biasa ya, dari seorang yang luar biasa juga nih. Kenalin, ini namanya Ibu Yudit ya. Waktu saya tanya mau judul apa nih, dia langsung bilang Start from Zero. Wah keren banget ya dari judulnya aja. Ayo kita berlama-lama, kita sambut ya yang meriah. Ayo Ibu Yudit, silakan Bu Yudit. Oke. Halo semua. Kenal ya, nama saya Yudit. Mungkin udah ada yang pernah telepon atau apa, kenal buat semuanya ya. Oke. Ya, Bu Yudit ini awal di properti itu tahun 2011 ya, di 8 Agustus. Luar biasa ya, berapa tahun nih Bu? 11 tahun. 11 tahun, wow, pengalamannya luar biasa pasti ya. Kita perlu banyak belajar nih dari Bu Yudit ya. Sekarang tuh posisinya di tempat beliau itu adalah manajer ya Bu ya? Iya, saya sebagai manajer di tempat kerja saya. Saya langsung aja ya, saya langsung tanya ini. Kenapa Ibu memilih judul tuh Start from Zero ya? Start from Zero, mulai dari nol kayak Pertamina. Apa sih yang dimaksud dengan judul Start from Zero ini ya Bu ya? Yes. Teman-teman, saya memilih judul ini ketika saya diminta untuk mengisi acara ini ya. Ini adalah judul yang tepat buat pribadi saya sendiri karena saya memulai karir saya di agent ini mulai dari nol, bener-bener nol, nggak ada tambahannya, pokoknya nol banget gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin di sini ada beberapa yang baru juga, jangan ragu-ragu ya, karena yang sudah 11 tahun ini juga sama mulainya dari nol ya, dari mungkin belum bisa ngelisting mungkin ya Bu ya, belum bisa tahu apa-apa tentang properti, tapi beliau mulai konsisten ya, tiap tahun sampai 11 tahun akhirnya jadi manajer dong, luar biasa banget. Terus saya mau tanyain juga nih Bu, bagaimana pengalaman Ibu nih memulai karir ini sampai bisa mencapai seperti saat ini? Mungkin teman-teman juga penasaran ya. Oke. Saya memulai, ini mungkin nggak nyala. Oh enggak, tes. Saya memulai perjalanan hidup saya ya ketika saya kuliah. Saya kuliah di STB Ayapari ya, sastra Jepang. Dan kemudian ketika belum lulus, saya ditawari sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan tekstil sebagai translator bahasa Jepang. Kesulitan tentu ada ya ketika saya ikut bekerja ke situ, luar biasa kesulitannya sebagai orang yang lulus kuliah kemudian bekerja, dan tepat 10 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut sebagai translator Jepang khusus di bidang teknik mesin. Jadi saya lancar baca tulis dalam bahasa Jepang. Saya juga ada pegang beberapa perusahaan sebagai translator, jadi saya pindah-pindah di satu grup yang sama. Orang Jepangnya juga banyak, karena di perusahaan ini ada yang bagian weaving, dyeing, knitting, twisting, jadi ada macam-macam sampai juga marketing. Saya ada dipanggil datang, dan saya juga dilatih untuk membawakan seminar setiap 3 bulan sekali itu tentang quality management langsung dari orang Jepangnya. Dan kemudian ketika tepat 10 tahun saya keluar dari perusahaan itu, dan kemudian saya punya anak ya. Saya membesarkan anak saya, tepat juga anak saya 10 tahun di situ. Dan ketika 10 tahun saya menikmati sebagai ibu, tapi saya juga ada memiliki sedikit bisnis, yaitu saya bekerja di satu orang Kanada yang kebetulan membuat baju organik. Karena saya latar belakangnya tekstil, jadi saya menemani dia mencari bahan, menjahit garment, terus mengirim juga ke Kanada, sampai pengiriman saya ke Kanada. Gitu, saya ada bekerja part time 1 tahun 4 kali bersama dia, jadi 4 musim ya. Kemudian saya
sambil juga saya membuka satu usaha sendiri, yaitu Pelangi Kado ya. Jadi saya bikin parcel anak-anak yang saya kasih balon-balon gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu ada atau bapak-bapak ada anak kecil, mungkin tahu ya, dulu saya suka banget bikin seperti itu di pita gimana. Dan kemudian ada satu usaha saya yang lain, yaitu saya membuka satu pujasera yang menjadi tolak ukur keluarga saya. Jadi di pujasera inilah ada berapa tenan, saya dan suami itu mengelola pujasera tersebut. Nah, setelah pujasera itu berjalan kira-kira 3 tahun, saya mengalami masalah dengan pujasera saya, dan kemudian pujasera ini tutup karena ada satu dan lain hal ya. Pujasera ini tutup, dan mulai disitulah saya benar-benar khawatir dengan hidup saya sendiri ya. Aduh, ini satu-satunya usaha yang benar-benar yang utama gitu. Di samping usaha saya yang lain itu tutup, sehingga saya mulai mengalami kebimbangan. Hari itu saya ingat saya tutup 6 Agustus ya, 6 Agustus. Hari itu pula ada satu teman saya di kantor yang saya tempati sekarang mengirimkan satu broadcast sama saya tentang penjualan rumah. Sebelumnya tempat saya bekerja itu, bosnya itu kenal dengan saya dari dulu, pernah menawari saya bekerja dalam bidang properti. Saya tidak mau, karena terus terang saya menjual baju juga belum pernah gitu. Sama orang kan zaman dulu suka asik ya kerjaan yang jual baju, jual apa gitu. Saya itu nggak pernah. Dan akhirnya ketika teman saya nge-broadcast, saya bilang sama dia, kamu kerja di properti, saya pengen ikutan. Terus dia bilang, kapan? Besok. Saya udah ada masalah keuangan ya, jadi saya pengen cepet gitu. Nah, besoknya saya interview, dan besoknya lagi tepat di tanggal 8 bulan 8 2011 saya masuk di agent properti tersebut. Nah, itu mungkin pengalaman saya sampai saya masuk sebagai agent. Luar biasa banget ya perjalanannya dari translator bahasa Jepang ya, tiba-tiba kerja sendiri, usaha sendiri, sampai akhirnya memutuskan di properti ya Bu ya. Pasti ini pekerjaan properti ini yang paling luar biasa ya Bu ya, sampai bertahan 11 tahun. Bayangkan ya teman-teman, 11 tahun luar biasa ya. Boleh Bu, tips apa aja yang boleh dibagikan untuk para pemula ya? Mungkin di sini ada beberapa yang baru juga. Apa sih yang harus dikerjakan gitu ya, yang mulai baru di bidang ini ya Bu ya? Oke. Ketika saya pertama kali masuk ke satu properti itu, saya sudah terbiasa bekerja sebagai translator itu, di mana di kantor itu tenang banget. Saya, ada orang Jepang, juga ada manajer pabrik. Itu tidak boleh sembarangan masuk ke dalam ruangan saya, karena ruangan saya itu ruangan orang Jepang. Jadi seperti steril, orang lain tuh nggak bisa main-main ke kantor saya tanpa izin. Jadi kita masuk tuh selalu tertutup. Saya sudah terbiasa tenang. Ketika saya masuk ke sana, ke tempat yang baru, wah luar biasa, hingar-bingar sampai saya rasanya stres. Terus terang melihat, waduh seperti ini ya, agent properti itu kok seperti ini gitu, bising. Semua orang pada saat meeting itu semua bersuara gitu, teriak-teriak. Nah di situ saya pulang, saya sakit langsung, nggak enak badannya, langsung saya mual. Benar-benar saya ngerasa terlalu stres, tekanan hidup saya kuat, sedangkan pekerjaan saya tidak cocok gitu. Pekerjaan saya di properti itu nggak cocok sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang ya. Nah mungkin disitulah saya tertantang, saya bingung apakah saya akan bekerja yang lain atau saya akan masuk terjun ke dalam properti itu, tanggung, tidak ada lagi jalan. Akhirnya saya memutuskan untuk terjun dan mencoba. Pada saat saya sudah sulit sekali, saya mencoba masuk ke dalamnya ya. Mungkin ini tips sambungannya ya untuk semua yang menonton orang-orang baru ya. Mungkin kalau kita sebagai agent properti, yang perlu kita lakukan adalah mau ya. Mungkin depannya mau semua ya. Pertama, kita mau tahu soal properti itu apa, gitu kan? Mau tahu, mau belajar. Mungkin itu yang yang kita setiap kali properti itu mungkin
hubungannya itu paling listing ya, iklan, terus showing, nego ya, paling apa closing, legalitas. Kita itu semua berputar-putar di situ saja. Kita harus mau belajar, kita harus mau tahu gitu. Dan saya juga di kantor itu karena tidak punya teman waktu pertama, saya hanya duduk memperhatikan satu orang top one di kantor saya. Bagaimana cara dia berbicara di telepon, bagaimana cara dia bertindak. Saya ikut niru-niru aja, ngedengerin omongan dia itu apa. Karena saya kan belum ada kerjaan ya. Jadi saya mendengarkan mentor, di situ tuh ada orang yang bisa saya tiru gitu. Kemudian saya juga mulai berinteraksi dengan banyak orang. Jadi mulailah di lingkungan mana saya bertemu, saya ngomong bahwa saya agent properti, siapa yang butuh properti gitu. Akhirnya saya membuka diri saya dan saya keluar dari zona nyaman yang selama ini saya lakukan. Saya selama ini nyaman banget kerja sebagai interpreter, sebagai translator, dan kemudian saya mulai keluar zona nyaman dan mendobrak apa yang saya tidak mau, dan saya masuk ke dalam itu sendiri dengan banyak belajar. Dan pimpinan saya pun terus memberikan pelajaran buat saya, langsung memberikan pelajaran dari mulai buat kwitansi. Saya sama sekali nggak bisa buat kwitansi. Saya nggak tahu siapa yang harus tanda tangan di Metrain, karena saya selama ini bekerja tidak ada hubungannya sama uang. Cuman yang dilatih oleh orang Jepang itu agar saya memiliki, sebelum mulut ini keluar nego, kamu harus berpikir di otak itu jawabannya. Itu saja yang dipesankan sama mereka. Jadi saya setiap kali ngomong apa, saya harus di otak itu udah tahu jawabannya pada saat orang berkata. Dari mulai kwitansi pun saya tidak bisa. Saya semua diajar benar-benar dari nol. Dan saya mempelajari itu, dan saya berprinsip pada saat saya belajar, saya tidak mau bertanya lagi pada pimpinan saya. Saya mampu belajar cuma satu kali diajarin udah cukup. Dan kemudian saya menggali semua pelajaran itu dari situ sampai sekarang. Mungkin itu yang bisa dipelajari oleh orang-orang yang baru yang masuk terjun dalam bidang properti. Oke, luar biasa ya. Jadi harus mau belajar ya Bu ya. Semua dipelajari. Mungkin lihat nih di kantor teman-teman ada, wah ini jago nih, jago ngomong. Cobalah kita tiru ya. Bukan tiru ngomongnya semua sama ya, A sampai Z, tapi cara dia ngomong, cara dia pendekatan ke klien, seperti itu mungkin ya Bu ya. Oke, apa aja nih Bu ya hambatan yang pernah dialami Ibu sebagai marketing properti? Kan pasti ada lah ya, 11 tahun mungkin ngalamin ya, ngadepin klien yang nakal mungkin ya, atau ownernya yang galak gitu ya Bu ya. Macam-macam mungkin ya. Dan gimana Ibu menyikapinya gitu ya Bu ya? Oke. Kebetulan ketika saya bekerja di properti ini, 4 hari saya bekerja di properti ini, saya langsung closing. Dan saya itu benar-benar senang banget ya. 4 hari saya kerja di sini, saya closing, saya ingat nilainya itu 350 juta. Dan saya benar-benar nggak menyangka ya bahwa saya akan dapat uang begitu menurut saya besar gitu ya. Dan prinsipal saya juga kasih tahu bahwa kalau kamu KPR ke bank, kamu dapat lagi. Aduh, saya begitu enjoy, begitu menikmati, luar biasa ini bisnis gitu ya. Nah, kalau disebut kesulitan, dari pertama mungkin pasti ada lah ya ketika kita taraf belajar. Pasti ada kesulitan yang kita alami karena properti itu nggak mudah juga. Tapi selama 11 tahun saya bekerja di bidang properti ini, saya tidak terlalu mengalami masalah yang besar. Tapi saya pernah mengalami masalah yang menurut saya luar biasa besarnya ketika saya tidak berhati-hati atau ketika saya terlalu tergopoh-gopoh untuk closing. Saya orangnya cepat, jadi pengen nerima DP langsung pengen cepet-cepet tanpa kehati-hatian saya karena merasa pekerjaan itu sudah biasa. Itu menurut saya paling bahaya karena ketika kita menerima DP kita harus pastikan dulu bahwa semuanya aman, baru kita nerima DP. Dan pada saat saya menerima DP timbul masalah, itu adalah hambatan yang terbesar. Karena itu mungkin setiap agent harus menguasai bidangnya.
supaya kita tidak salah untuk melakukan closing apapun, semuanya aman, baru kita bisa berjalan sampai akhir, sampai AJB. Gitu, Bu. Jadi intinya kita harus memastikan dulu legalitas hukumnya mungkin ya, Iya, betul. surat-surat ya sebelum Iya. kita kasihin DP-nya ke Iya. pihak owner ya. Siap. Bagaimana tips Ibu untuk membangun? Nah sekarang ini pertanyaannya mungkin bagus banget ya. Bagaimana nih tips Ibu untuk membangun kepercayaan vendor dalam menitipkan properti ya? Oke, vendor ya. Vendor ini menurut saya adalah sebuah kepercayaan ya. Orang menitipkan listing sama kita itu benar-benar sebuah kepercayaan. Kadang-kadang saya membaca satu buku bahwa listingan itu benar-benar kita harus hargai seperti emas. Kadang-kadang kita nerima listing ada yang sewaan, ada yang deket apa, sutet, apa, aduh kita nganggapnya, aduh ini listingan benar-benar nggak oke gitu ya. Kita belum tahu bahwa semua listing itu sebenarnya bagus. Ketika kita melihat dari kacamata yang positif, itu semua bagus banget. Karena ada peminat-peminat, meskipun menurut kita jelek, ada peminat-peminat di antara sekian banyak yang ingin tempat kita. Saya banyak kali berjualan tempat-tempat yang menurut saya ini nggak mungkin terjual. Tapi saya menikmati dan mencintai listing saya. Dan betul ketika saya mencintai listing saya percaya ini bisa kejual sama satu orang, itu terjual. Meskipun menurut saya itu aneh kalau bisa terjual. Jadi kita harus menghargai vendor itu menitipkan sama kita. Kita jangan sampai cuman dititipin listing, cuman ditaruh aja di buku. Kita harus menghargai bahwa mereka itu percaya sama kita. Kita harus buktikan bahwa kita itu bisa menjual. Kita harus iklankan, kita harus kasih spanduk, kita harus broadcast. Pokoknya kita harus berusaha supaya itu terjual. Mungkin sekarang iklan online atau apapun ada ya. Mungkin itu yang saya pesan ya. Dan kita juga menghargai apapun yang dititipkan sama kita, baik sewaan, baik apa yang kecil-kecil, semua kita hargai sebagai satu kepercayaan. Begitu, Bu. Jadi mungkin itu ya menumpuk sih salah. Memupuk kepercayaan dari vendor itu salah satunya adalah sikap kita ya. Dalam setiap listingan yang kita dapat tuh kita benar-benar menghargai ya. Kerasa sih saya juga kadang-kadang kita underestimate ya. Ini udah posisinya hook, ngecil ke belakang, tusuk sate, udahlah gitu ya. Iya benar. Tapi benar ya, saya juga ngerasain seperti itu waktu kita menghargai apa yang kita listing, kita ngusahain. Itu tuh benar ya, si vendor ngelihat, wah saya pernah ngalamin juga gitu ya. Ini vendor tuh ngecek loh, kita ngiklan nggak? Sampai nanyain, Bu saya minta nomor ID iklannya. Oh, oke. Gitu. Kalau kita ngiklanin mungkin kita lebih percaya diri ya, karena memang kita mengiklankan. Gitu. Nah itu salah satu yang luar biasa ya, melatih memupuk kepercayaan vendor. Iya. Ada satu lagi mungkin Bu yang saya tambahkan ya, ketika kita ada vendor mungkin supaya dia itu bisa mengenalkan kita dengan yang lain, karena kebanyakan listing saya mungkin hampir 95% adalah orang yang setelah kasih closing, dia nitip lagi temennya, nitip lagi adiknya, nitip lagi saudaranya. Mungkin itu yang paling utama adalah ketika kita melayani sampai akhir ya. Ketika kita akad, misalkan sudah akad, biasanya kita lupa aja ya sama yang nitip gitu ya. Kita mungkin melayani harus sampai akhir. Kalau sampai akad, udah sampai akad, nanti surat sewanya dikirimkan sama kita, pokoknya sampai beres. Dan kita juga mungkin memberikan present sedikit, supaya kalau pas ulang tahun dia, kita juga kasih selamat, supaya hubungan kita itu tetap tidak putus sama dia. Jadi mungkin kita harus melayani sampai akhir, dia puas, dia mengenalkan lagi sama yang lain. Mungkin itu tips saya. Oke, jadi nyambung ya, ini seperti yang kemarin kita pernah training ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikutan nggak, yang sebelumnya kita pernah client maintenance ya. Ini nyambung juga berarti ya. Jadi setiap vendor yang kita udah bantu, nggak ada istilah titip manis ya. Kita sering dengar ya, sekarang ada beberapa tuh yang broker-broker biasa titip manis lah sama developer, kita tahu-tahu udah terima komisi gitu. Nggak ada seperti itu ya, karena ternyata bisa berulang, malah dia bisa ngenalin, oh kalau beli lewat Ibu Yudit aja, Bu Yudit tuh benar-benar dibantu luar biasa. Nah ini suatu yang baru ya, yang harus kita
sama-sama pelajari dari Ibu Yudit ya. Makasih. Oke. Nanti saya mau teman-teman juga boleh ya kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya mau tanyain nih ya terakhir ya Bu ya. Bagaimana cara menjawab ke klien jika ditanya Anda masih baru nih bergabung di properti? Sudah lama jadi broker properti Bu atau gimana? Mungkin supaya terlihat elegan atau bukan elegan ya, mungkin terlihat profesional. Apa sih jawaban yang harus kita jawab ya? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ya, saya jarang sekali mendengar ada orang yang bertanya berapa lama saya kerja atau apakah kamu tuh orang baru atau orang lama. Menurut saya kalau kita menguasai bidangnya, meskipun kita orang baru tapi kita belajar tentang properti itu kuat, ketika kita menjawab tidak ada keraguan. Ketika vendor itu menanyakan sama kita, dia tidak akan bertanya berapa lama kita kerja di properti. Tapi ketika kitanya gugup, ketika kitanya nggak tahu apa-apa, ketika kitanya sangsi menjawab, pasti dia nanya berapa lama kerja. Selama saya menjadi 11 tahun menjadi agent, jarang sekali ada yang bertanya sama saya berapa tahun kerja. Tapi seringkali ada kata-kata basa-basi ketika saya sudah akad, dia bertanya, kamu tuh berapa lama kerja? Nah, dia mengukur saya dari situ, mungkin dari waktu saya kerja. Tapi waktu pertama kali rasanya nggak pernah. Tapi tip menurut saya, kita bisa supaya kita kelihatan elegan, kita harus menguasai bidang yang kita jual. Kita juga harus menguasai apa yang kita pelajari di sini, supaya saat kita menjawab tidak ada keraguan, ada satu kepastian supaya orang lain tahu bahwa kita itu meskipun baru, tapi kita punya kualitas orang lama gitu. Mungkin meskipun baru nggak kelihatan barunya. Iya. Kualitasnya lama ya. Luar biasa ya Bu Yudit ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain? Boleh nih. Apa sih Start from Zero ini? Kayak Pertamina aja ya Bu ya. Mulai dari nol. Oke, silakan Pak. Oh iya, untuk yang 3 pertanyaan kita dapat voucher ya. Kali ini berbeda banget sama sebelumnya supaya pada semangat. Boleh Pak, dengan Pak siapa? Nama saya Benny. Pak Benny. Dari Dirt ya Pak. Boleh Pak Benny? Saya mau nanya, kan untuk supaya kita jadi lebih pede di depan vendor, kita harus lebih. Oke, ini pakai. Oke. Ya, untuk lebih meyakinkan di depan vendor kan kita istilahnya harus lebih tahu tentang properti gitu ya. Nah, dari Cici ada rekomendasi nggak buku-buku atau jurnal-jurnal yang bisa kita baca supaya kita tuh lebih mengenal tentang properti gitu. Dari itu segi legalitas, dari segi tentang KPR dan kawan-kawan gitu. Oke. Ya, terima kasih. Boleh, silakan Bu Yudit, langsung dijawab. Oke. Mungkin kalau misalkan buku-buku, biasa saya suka banget baca buku motivasi ya. Atau ada juga di sini kan Pak Edi ya punya buku juga bagus ya. Tapi untuk pertama kali kita masuk properti, yang perlu dipelajari adalah kan ada training ya. Di kantor masing-masing pasti ada training. Training itu adalah kesempatan untuk kalian belajar. Bagaimana itu? Soalnya properti itu sebenarnya pengulangan dari 6 hal yang tadi saya sebutkan ya. Cuma yang tadi listing ya, iklan, closing, negosiasi, itu aja. Legalitas sebenarnya cuma pengulangan itu saja. Nah, pada saat kalian training, gunakan waktu itu sebaik mungkin untuk belajar dan bertanya supaya kalian menguasai dengan baik apa itu properti sendiri. Mungkin menurut saya itu ya. Oke. Siap, cukup menjawab Pak Benny. Oke, boleh ya buat Pak Benny dikasih vouchernya. Tepuk tangan dong buat Pak Benny. Yes, makasih. Ada lagi yang mau ditanyain? Untuk 3 orang, oh ya boleh. Pak ini dulu deh, Bapak yang paling depan. Nanti Ibu yang belakang ya. Selamat sore, Ci. Iya. Nama Hendra dari Alfa Realty. Oh iya. Siapa Pak? Pak Hendra. Rendra. Nalendra. Oh, Nalendra. Oke. Pertanyaan saya tadi pembahasan Ibu pada saat menerima DP.
kirain saya bakal diutarakan problemnya waktu itu, problemnya bagaimana, terus ibu waktu itu baru bekerja berapa lama, terus problem solvingnya gimana waktu ada masalah yang DP tersebut. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat kami. Oke. Oke, Pak Nalendra, makasih ya pertanyaannya. Kejadian ini terjadi di tahun kemarin ketika saya menjual satu aset di Bypass di Soekarno-Hatta. Kan kita tahu di Soekarno-Hatta itu ada jalan layang ya. Ada jalan layang. Waktu saya jual itu belum ada jalan layang. Nah, ketika pemilik itu mengatakan sama saya bahwa itu akan mundur 9 meter, ya, saya menyampaikan kepada yang akan membeli bahwa itu akan mundur 9 meter. Tapi tiba-tiba si pemilik itu ketika saya sudah DP, dan DP-nya itu bukan sedikit, 1,5 miliar ya. Dan kemudian dia bilang bahwa pemotongan itu ternyata 2 kalinya, 18 meter. Sehingga untuk tronton itu manuver itu jadi susah kan kalau misalkan dipotong terlalu besar. Akhirnya setelah pembeli tentu saja jadi marah sama saya. Udah, saya lunasin nggak apa-apa, tapi kamu harus jual lagi dengan nilai yang tidak rugi. Pokoknya dengan nilai yang sama. Ternyata setelah cek memang ini sesuatu yang aneh banget. Ketika si pemilik itu menerima satu surat bahwa pemotongan itu ada 18 meter dari ya itu tukang itu ya, mungkin potong jalan ya, pengurusan pemotong jalan. Tapi ternyata kenyataannya itu sebenarnya cuma 9 meter. Mungkin kita sekarang ngelihat di Bypass ya, sudah ada mundur 9 meter dan kemudian sudah ada jalan layang. Dan ternyata itu tidak mengganggu ke tanah saya, sehingga semuanya clear. Pembeli saya menambah 9 meter ke depannya, itu dikali berapa, waktu itu nilai saya lupa ya berapa. Nah itu ditambah dan akhirnya clear, itu sudah beres di tahun ini. Jadi itu masalahnya Pak, ya cukup menjelaskan. Mungkin solusinya kali ya. Solusinya gimana katanya Bu? Solusinya ketika kita mendapat penjelasan dari pemilik, mungkin pemilik juga tidak tahu dalam-dalamnya karena itu berhubungan dengan bagian jalan, bukan wewenang dia. Nah mungkin ada baiknya kita sebagai agent juga kita harus belajar masuk keluar dari zona nyaman yang pengen cuma disampaikan sama pemilik udah cukup, tapi jangan, kita harus ngecek juga ya, mungkin ke Jalan Cianjur atau apa, membuktikan bahwa itu tuh benar pemotongan jalannya bukan 18 tapi cuma 9 meter gitu. Mungkin itu yang tidak dikuasai oleh pemilik juga gitu. Jadi kitanya harus mau terjun untuk mencari lebih tahu lebih dalam lagi supaya itu semua masalahnya clear gitu. Cari data ya, data lebih lagi ya Pak ya. Cukup menjawab ya Pak. Ibu yang di belakang tadi ya, boleh. Oh ya, vouchernya belum, lupa. Ini Bapak yang ini tadi, Pak Nalendra. Oh Pak Nalendra. Selamat siang. Halo Bu, selamat siang. Saya Grace dari Build Property. Oh dari Build ya. Menurut Build, tips apa yang buat agen-agen baru itu, maksudnya tidak kagok, tidak kaku gitu ya dalam menghadapi klien gitu. Kan kadang kita nanti misalnya sudah nyariin, misalnya dia ada request gitu ya rumah A. Nah terus udah gitu kita kasih. Nah gimana sih cara follow up, tips-tips apa untuk memfollow up customer supaya kayak seperti tadi Windy bilang, nanti aja customer itu terus maksudnya percaya gitu sama kita. Tips apa aja gitu. Vendor atau customer? Sorry, maksudnya calon buyer. Oh calon buyer ya. Oke. Sebenarnya saat kita menjual rumah mungkin ya, kita mengenalkan rumah itu supaya customer itu percaya sama kita bahwa barang ini oke gitu kan. Nah mungkin yang mungkin pengalaman saya pribadi adalah ketika kita mengenalkan satu rumah kita, cintai rumah tersebut oleh kita dulu gitu. Ketika kita mencintai rumah itu, kita bisa memberikan sisi positif
apa? Kadang-kadang kan kita kalau ada yang cari rumah kamarnya cuma 3 tapi dia butuhnya 4. Ketika kita melihat ada garasinya, bisa langsung kita ngomong ini garasi bisa dimodif menjadi kamar gitu kan. Jadi kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh buyer itu, yang tidak ada di rumah itu, kita carikan solusinya. Oh ini bisa, nanti atapnya dibikin gini. Mungkin solusi itu yang terbaik untuk sebagai bahan masukan supaya dia tuh mantap mengambil rumah ini sesuai dengan penjelasan kita. Jadi perkataan kita itu berpengaruh terhadap pembeli. Jadi kita harus yakin dan mencintai dulu barang yang kita jual untuk kita sharing sama mereka sehingga mereka yakin bahwa itu adalah pilihan yang tepat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Oke, makasih Ibu. Thank you ya Bu Grace. Boleh Bu Grace, ini ada voucher juga dari kita. Event ini spesial banget loh, kita banyak ngeluarin voucher ya. Ada lagi yang masih mau tanya tadi Bapak ya? Oh, tadi Bapak dulu deh kayaknya. Boleh Pak? Ini kayaknya vouchernya habis buat pertanyaan deh. Ada berapa lagi? 3 ya? Ya. Oh, IG Live ada pertanyaan. Halo, Bu Yudi. Itu harusnya Bapak dulu. Ya udah nggak apa-apa lah, sama aja. Saya Nggak suka apa-apa. sudah baru kenalnya sih melihatnya di OLX ya, karena saya juga sering searching gitu kan. Sekarang baru ketemu sama Bu Yudi. Yang saya ingin tanyakan Ibu, tadi sebetulnya kan sudah tanya ini tentang konsumen yang sudah berjalan, sudah bernegosiasi, tapi pada di pertengahan jalan sebetulnya nih konsumen tertarik dengan unitnya Ibu, namun tiba-tiba ada sedikit kendala yang nyaris membatalkan. Nah ini gimana nih Bu, untuk bisa kedepannya biar kita selaku pemula nggak juga kaget dengan hal ini, dan juga kalaupun memang terjadi pembatalan kita nggak langsung down gitu Bu, karena kan kita selaku pemula kan berharap nih sebagai pemula broker properti pastinya ingin menghasilkan yang banyak. Nah tiba-tiba kalau di awal kita udah ketemu dengan kasus ini yang saya tanyakan itu gitu, apakah kita harus maju terus bila memang ketemu kendala itu, atau ada hal lain yang Ibu punya tips-tipsnya? Itu aja sih Bu, makasih. Oke, Mas kenal ya Pak, bersyukur OLX saya dilihat juga ya. Bapak boleh tahu kendalanya itu apa? Saya pernah kendalanya itu di legal gitu memang. Pada saat itu hibah. Kita memang waktu itu saya ngobrol sama teman. Jadi teman-teman sama-sama satu kantor, teman nggak mempelajari lebih jauh tentang legalitas di unit. Ternyata legalitas unit ini hibah bukan SHM. Gitu. Nah itu nyaris batal. Hibah bukan gitu. Jadi saya sendiri udah hampir putus asa. Bukan, mungkin maksudnya SHGB. SHM, tapi warisan ya Pak ya? Iya warisan. Warisan, tapi sudah SHM mungkin ya Pak? Masih hibah sih pada saat Oh, itu. SHGB mungkin ya? Ah. Oh, masih SHGB. Oh, orangnya pengen SHM. Iya. Oke. Kalau masalah legalitas, sebenarnya selama masih ada jalan keluarnya, kita bisa usahakan memberikan jalan keluar. Kalau dari SHGB, kalau memang rumah biasa kan bisa ditingkatkan ya. Mungkin persoalannya dari nilai harga peningkatan itu yang dirundingkan. Sebaiknya gimana? Kalau memang masalahnya cuma dari SHGB ke SHM, itu dirundingkan, kita cek dulu biayanya sama notaris, berapa nih biayanya yang bisa ditekan. Kemudian kita informasilah sama pemiliknya. Pertama bujuk dulu pemiliknya. Ini gimana, karena ini SHGB mau ditingkatin, ini biayanya segini-segini. Kalau memang pemilik setuju, itu bisa langsung berjalan dan berubah nanti barengan, nanti keluarnya nanti jadi SHM. Tapi kalau pemilik juga tidak mau, kita negosiasi dengan pembelinya. Kalau memangnya pembeli ini ada harga segini, ini udah SHM. Kita itu sebenarnya kalau masalahnya cuma seperti itu kita harus pintar menegokan supaya nilai peningkatan itu tidak menjadi beban buat keduanya. Jadi kita enjoy menerangkannya bahwa ini harus ditingkatkan, gitu, supaya lebih aman atau lebih apa, gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Ya, semangat Pak.
cari titik temu mungkin ya Pak. Cari titik temu dari kedua belah pihak. Iya betul. Kita sebagai agent berdiri di tengah-tengahnya gitu Pak. Ini sih saya bantu menjawab. Oke, dengan Bapak yang Pak siapa ya Pak? Bapak? Oh iya, bicaranya dulu. Ya, Bapak yang belakang. Selamat sore Bu Yudi. Halo. Perkenalkan saya Lutfi Bu dari Langsung Kreatif. Pak Lutfi. Ibu, saya cuma pengen share sama Ibu. Jadi gimana cara Ibu memanfaatkan setiap peluang yang Ibu dapatkan? Dalam arti mungkin tugas utama kita sebagai broker itu kan listing gitu ya. Terus setelah listing itu kita exposing. Nah pada saat setelah exposing itu kan ada aja nih respon-respon kan. Nah bagaimana cara Ibu memanfaatkan setiap respon yang masuk sampai terjadinya dealing gitu. Dalam arti kan dari respon katakanlah misalkan dari portal properti kan kita belum tahu nih itu pembeli beneran atau agent lagi hunting atau yang lain-lain lah Bu. Nah dari screening awal itu sampai terjadi dealing itu Ibu kiat-kiatnya atau tips-tipsnya seperti apa gitu. Terima kasih Bu. Oke. Mungkin untuk sekarang ya, portal media mungkin yang paling oke ya untuk kita terjun memasarkan properti, karena itu dijangkau oleh orang luas, bukan hanya orang Bandung saja. Kita bisa memasarkan Jakarta, bisa memasarkan Bogor, memasarkan manapun. Mungkin portal media kita harus kuat ya. Kalau prinsip saya, jika ada orang yang respon dengan portal media kita harus respon dengan cepat. Ketika dia mengirimkan sama kita, handphone itu benar-benar jadi teman kita. Langsung kita jawab, kita kirim gambarnya, kita kirim videonya, kita lengkapin. Intinya gini, hargai semua yang merespon portal media kita itu sebagai satu buyer yang akan membeli barang kita. Jadi kita harus respon dengan cepat. Kita harus jelaskan sama dia tanya langsung jawab. Jadi jangan terlalu lama, karena kadang-kadang yang memasukkan portal media barang yang sama itu banyak. Ketika kita respon cepat, dia itu merasa rasanya nyaman gitu sama kita kan, langsung nyaman. Dia rasanya, aduh sama ini orangnya lebih cepat. Jawab dengan cepat dan kemudian kita katakan sama dia di terakhir selalu ada pertanyaan. Kalau misalkan dia pada saat portal media kita jawab selalu ada pertanyaan, Pak, apakah ini mau dilihat? Apakah kita mau jadwalkan lihat? Karena kadang-kadang yang melihat portal media itu tidak semua serius. Jadi kita harus memberikan pertanyaan sama dia, Pak, oke, kapan nih mau dilihat? Jadi selalu ada pertanyaan di akhir. Kadang kalau memang dia tidak serius, dia tidak menjawab lagi pertanyaan kita. Tapi kalau dia serius, dia akan melanjutkan. Kalau memangnya kita masih penasaran, merasa dia ini serius, kita besoknya tanya lagi, Pak, gimana penjelasan saya, sudah oke belum? Kalau kita misalkan jadwalkan lihat bareng-bareng gimana Pak? Nah, mungkin dipancing seperti itu dengan sebuah pertanyaan. Jika sudah ada yang respon ke kita, intinya hargai semua yang sudah melihat iklan kita apapun, kita hargai dengan kecepatan menjawab. Ya, oke, makasih Bapak. Cukup menjawab ya Pak ya. Ini luar biasa banget nih yang kita hari ini tuh ditayangkan juga di IG Live ya. Ada pertanyaan dari IG Live, Pak Hendy, Bu Yudit, bagaimana caranya bisa memanage waktu untuk mengerjakan properti? Makasih Pak Hendy, kita nggak saling lihat ya, tapi Pak Hendy nonton saya, thank you. Untuk memanage waktu ya, manage waktu saya pribadi, saya lebih suka mengerjakan apapun di pagi hari. Jadi ketika jam 4 saya bangun, saya juga ada berdoa, kemudian saya mulai bekerja, saya kemudian mulai iklan itu semua di pagi gitu. Di pagi hari itu saya mulai iklan, mulai apapun. Dan iklan itu kan tidak boleh terus-terusan stuck ya. Kita harus angkat iklan itu ya. Itu semua saya lakukan di pagi hari. Ketika tepat jam 8 atau jam berapa ya, saya mulai jadwalkan showing itu dari pagi. Kadang-kadang jam 8, 9, 10, mungkin satu hari showing itu bisa 5 tempat, 6 tempat. Kalau startnya dari pagi,
itu otomatis pekerjaan itu keburu gitu untuk 5 kali showing. Dan kemudian ada hari-hari di mana saya tidak showing, saya akan mengerjakan legalitas, mengerjakan admin, mengerjakan apapun, karena saya banyak banget sewa atau jual beli ya. Jadi yang penting adalah filing yang rapih. Filing yang rapih, kita punya sesudah closing kita filing yang rapih satu-satu, kita manage satu-satu, ini beresin, ini surat sewanya sudah beres, ini sudah beres, karena dengan banyaknya closing dalam 1 tahun ya, kita harus punya filing yang baik. Jadi cek langsung, jangan ditangguhkan, pekerjaan itu jangan ditangguhkan. Showing itu diatur jamnya dengan baik. Setiap hari selama kita masih ada showing, pasti ada closing. Jadi saya hampir setiap hari keluar mobile untuk showing, admin semua kita atur dengan baik. Pokoknya agendakan dengan cermat. Itu aja, Pak Hendy. Gitu ya Pak Hendy, semoga menjawab. Luar biasa loh, ada banyak pertanyaan lagi nih Pak Bu. Dari IG Live cukup luar biasa ya. Dari Ibu Vivin, Smart Estate Kopo, ada mindset belajar 1 kali dan gak mau tanya-tanya lagi dengan prinsipal. Mungkin ini maksudnya yang tadi Bu Yudit bicara ya, maksudnya cukup sekali belajar tapi akhirnya explore sendiri gitu kan ya Bu ya. Apakah Bu Yudit dari dulu seperti itu ataukah berproses? Dan di titik mana akhirnya benar-benar Ibu menyadari dan melakukannya harus belajar 1 kali? Maksudnya gimana ya? Begini. Oke, saya nangkep ya. Makasih Bu Vivin ya. Bu Vivi ya. Bu Vivi, makasih ya udah Ya. bertanya. Bapak Ibu tadi saya ngomong bahwa saya 1 kali belajar sama prinsipal saya tidak bertanya lagi. Itu adalah hal-hal yang umum. Ketika prinsipal saya mengajarkan cara membuat kwitansi, cara membuat surat kesepakatan, ya, atau apapun ya, yang intinya itu adalah hal-hal yang akan menyangkut setelah kita closing. Nah itu tuh harus dipelajari tanpa bertanya lagi. Kenapa? Karena saya membuat satu standar. Jadi kalau membuat kwitansi itu seperti ini lagi. Kita nggak mungkin kan bertanya terus sama prinsipal kita, kalau ini tulisannya udah bener belum? Kalau ini udah bener belum? Nggak bisa. Setelah kita diajarkan standar, kita harus menguasai itu dengan baik gitu. Cara membuat, nanti ada ya, saya sering kali melihat bagaimana agent itu pada saat naruh tanda tangan di kwitansi, itu yang ditanda tangan tuh salah, malah yang bayar uang itu ditanda tangan. Sering kali terjadi juga seperti itu karena dia tidak ingat gitu, tidak membuat standar. Semua saya standarkan, saya juga ada bawa buku ya, bahwa pertama ketika saya membuat kwitansi, membuat apapun, kita jangan berulang-ulang bertanya, tapi kita mesti explore sendiri. Mesti explore dengan satu standar yang tepat ya, maksudnya bukan ngarang. Explore sendiri, tapi kita tetap berpacu pada pelajaran yang diberikan di kantor tersebut. Mungkin itu yang saya infokan. Ya, mungkin semoga cukup menjawab ya dari pertanyaannya. Jadi intinya sih kalau menurut saya ya, kita mungkin nanyanya lebih naik level ya, gitu. Jadi pertama mungkin nanyanya ini kwitansi yang ditandatangan di bawah siapa, gitu kan. Tapi nanti besok ketemu prinsipal lagi, pertanyaannya ini pajak jual beli gimana ya, gitu. Benar. Mungkin prinsipal juga kan, wah ini marketing kita tuh luar biasa banget progresnya, gitu ya. Nggak nanyanya kwitansi lagi gitu mungkin ya Bu Yudit ya. Iya. Okay. Dari TK ke SD terus ke SMP nah, ya. Jadi ada progres ya. Oke. Ya. Siap, luar biasa. Ada lagi nggak ya pertanyaan? Bentar saya cek dulu. Oh ada lagi ya? Wah luar biasa ya. Bentar ya. Rame. Nih. Dari Aris Kaloka ya. Oh Aris Kaloka, Pak Aris, makasih pertanyaannya. Menurut Bu Yudit, media promosi apa yang paling efektif mendatangkan respon buyer? Terima kasih. Oke. Pak Aris, thank you ya pertanyaannya. Kalau menurut saya untuk zaman sekarang ini tetap kita harus belajar portal media. Ya. Tapi tingkat closing tertinggi sebenarnya di kantor saya adalah spanduk. Karena spanduk itu sudah ada di barangnya dan orang tinggal ngelihat dalamnya kalau cocok ya. Tapi tetap untuk zaman sekarang ini kita harus belajar meskipun gaptek gimana harus masuk ke portal media.
Mungkin portal media ada macam-macam, mungkin nggak boleh disebutin juga ya. Jadi portal media itu ada macam-macam. Kita lihatlah yang paling nggak boleh disebutin kecuali NSP ya, karena kita ada di NSP ya. Oh iya. Portal media apapun bagus, semuanya bagus. Karena ada portal media yang harganya sukanya yang murah, ada portal media yang lebih umum se-Indonesia. Kadang-kadang ada macam-macam. Saya mungkin pegang 4 portal media di Bandung. 4 portal media ini semua saya kelola dengan baik dan aktif semuanya. Jadi mungkin portal media lah untuk, mungkin spanduk suka agak susah ya. Mungkin portal media dan broadcast ya. Broadcast juga perlu gitu. Mungkin itu saja. Ya, saya Jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa ini apalagi yang masih baru, susah banget sih pasang spanduk ya. Marketing saya pun di kantor seperti itu. Susah. Susah banget sih pasang spanduk gitu. Mungkin kita harus kuatnya di portal ya. Luar biasa loh 4 gitu. Kadang-kadang mungkin teman-teman mikirnya gini, aduh 1 juga kayaknya berat banget, tapi memang perlu ya. Kita udah kagok nyemplung ya. Tadi Ci Yudit bilang udah kagok nyemplung, ya udah sekalian basah gitu. Kita mau mundur gimana, kita udah basah gitu. Ya udah lanjutin aja gitu ya. Gitu. Mungkin tambahan sedikit, jangan sayang untuk mengeluarkan uang untuk portal media. Karena 1 kali kita closing, itu uang nggak seberapa sama sekali. Di akhir-akhir ini ya, mungkin hampir saya berbanding lah antara spanduk dan portal media itu, saya closing mungkin antara 2 itu. Selalu dari spanduk, portal media. Sangat bagus banget portal media itu, pelosok-pelosok yang kita pasarkan pun bisa terjadi closing. Asal foto kita bagus, kata-kata kita bagus, selalu di-up, setiap hari up di jam-jam sibuk up. Itu bagus banget, pokoknya setiap sekali saya mengangkat iklan, itu selalu respon itu berdatangan. Mungkin itu harus dipelajari ya. Oke, luar biasa. Dong tepuk tangan buat Bu Judit. Oke, thank you. Keren banget ya hari ini ya. Oh ya, tadi Bapak udah dapat yang Bapak? Udah ya? Oh belum, oh kasih dulu. Kasihan nanti ketinggalan. Satu lagi nih ada voucher, ini khusus ya, kita yang nanya mungkin ya. Tadi kan kalian sudah bertanya, mungkin ada satu lagi kita yang ajuin pertanyaan. Tadi Bu Yudit kasih tahu ya, dia pertama kali bergabung di tanggal berapa dan tahun berapa. Boleh, ada yang masih ingat? Wah banyak. Bapak ini. Bapak yang mana? Yang duluan ya, Bapak. Ya, silakan Pak. Oh, luar biasa banget ya. Oke, Bapak dapat voucher 2 kali loh. Hebat Pak, luar biasa. Kongres ya Pak. Closing statement aja yang terakhir ya, ada di depan semua. Sekarang kalau udah kita mau tutup ya acara kita. Makasih banyak teman-teman buat antusiasnya hari ini. Kita mau dengerin langsung ya closing statement nih dari Bu Judit. Boleh Bu Judit? Oke. Ini mungkin yang terakhir dari saya ya. Semua buat agent-agent yang baru atau agent-agent yang lama ya. Pertama, kita percaya bahwa properti ini adalah satu bidang usaha yang menjanjikan. Karena orang jual beli rumah itu tidak akan ada matinya. Nanti sudah papahnya tua, ada anaknya, nanti ada saudaranya, ada tetangganya, ada yang jual, ada yang beli. Jadi bisnis ini memang bagus dan bisnis ini tidak mengenal usia. Meskipun kita udah 50 tahun, 60 tahun, bisnis ini tetap bisa dikerjakan. Ini adalah bisnis yang baik. Dan bisnis ini bukanlah multi level marketing. Sehingga upline tetap upline dan downline tetap downline. Saya dulu adalah yang paling akhir ditempatkan ketika saya pertama kali masuk. Nama saya itu tidak ada dalam ranking di kantor saya. Tapi beberapa tahun kemudian saya bisa mengejar siapa itu nomor 1, siapa itu nomor 2, nomor 3. Kenapa? Karena kita bukan sistem multi level marketing. Dan mungkin untuk yang agent baru, agent lama, kita harus memotivasi diri kita sendiri. Itu yang paling penting. Mungkin semangat kita kadang-kadang turun, kadang-kadang naik. Kalau closing kita naik, aduh berbunga-bunga. Tapi pada saat nggak closing kita turun. Kita harus setiap hari memotivasi diri sendiri. Dan kita setiap hari juga harus mengerjakan bidang properti. Supaya semakin lama kita semakin mencintai apa yang kita kerjakan. Mungkin itu closing statement saya. Buat yang baru mungkin semangat,
percaya bahwa hari ini mungkin kalian ada di bawah, tapi suatu saat jika kalian serius menekuni fokus dengan bisnis ini, kalian bisa menjadi tepat di yang pertama. Oke. Amin. Ya, Thank you. tepuk tangan ya buat Bu Yudit sekali lagi. Makasih teman-teman buat waktunya. Makasih juga buat OCBC NISP. Buat teman-teman yang mau KPR, tadi udah dengerin ya penjelasan dari KPR NISP. Boleh kontak Ibu Rulan dan tim ya untuk pengajuan KPR-nya. Oke. Dan kita mau ngumumin juga dari REB nanti bulan depan kita akan ada lagi ya acara seperti ini. Berharap banget teman-teman boleh hadir lagi untuk ilmu yang baru ya. Temanya pasti bukan lebih menarik, maksudnya sama menariknya lah ya. Pembicaranya adalah Coach Stefanus. Mungkin sebagian udah tahu ya Pak Stefanus. Ada ya. Oke, ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Makasih semuanya. Selamat sore. Oke, terima kasih semuanya. Oke, yuk kita foto-foto sama dulu ya.